Salam sejawat arsitek dan semuanya. Presentasi ini saya dedikasikan untuk sebuah acara yang berjudul Adipati Talk. Sedianya digelar Sabtu tanggal 9 Oktober tahun 2021, merupakan inisiasi dari alumni Trisakti yang mengundang kandidat ketua umum IAI untuk berdialog tentang arsitek untuk habitat. Saya sebagai kandidat ketua umum IAI diminta pandangannya mengenai krisis iklim dan pembangunan yang ambisius dan serampangan. Setelah kita membaca data, sebuah studi di tahun 2017 dengan laju kenaikan suhu global, suhu 1,5 derajat Celcius akan tercapai di tahun 2040. Kenaikan suhu global akibat emisi gas rumah kaca yang berdampak pada krisis iklim dan berujung pada kerusakan lingkungan. Ada 2 dari antara 5 sektor terbesar emisi gas rumah kaca adalah energi dan kehutanan, termasuk penggunaan lahan. Sudah barang tentu termasuk pembangunan. Nah, pertanyaannya adalah, sadarkah arsitek sebagai salah satu agen pembangunan yang menjadi bagian dari kerusakan lingkungan hidup dan berkontribusi pada krisis iklim dalam penciptaan dan penjagaan habitat? Tentu kesadaran itu dengan melihat fakta bahwa proses pembangunan dan demokrasi beriringan menimbulkan perubahan yang berorientasi ekonomi yang ekstraktif atau ekstraktif ekonomi, yang cirinya keuntungan maksimal untuk perusahaan, ambil sebanyak-banyaknya sumber daya alam yang tersedia tanpa memikirkan kesejahteraan masyarakat. Arsitek sebagai agen pembangunan sekaligus agen perubahan perlu berperan dalam mengubah arah pembangunan sehingga orientasi menjadi ekonomi yang demokratis, democratic economy. Atau cirinya bukan ekonomi komando dari atas ke bawah, bukan pula kapitalisme ditambah lebih banyak lagi peraturan dan jaring pengaman sosial, dan bahkan bukan pula kapitalisme plus teknologi hijau. Nah, membangun ekonomi demokratis adalah tentang mendesain ulang institusi dan aktivitas dasar perusahaan, investasi, pembangunan ekonomi, lapangan kerja, pembelian, perbankan, penggunaan sumber daya, sehingga fungsi inti ekonomi dirancang untuk melayani kebaikan bersama. Ilustrasi ini adalah Friendship Center di Bangladesh, sebuah karya arsitektur yang mendapatkan penghargaan Aga Khan Award tahun 2014-2016 cycle. Berikutnya, bagaimana peran dan fungsi arsitek sebagai agen pembangunan untuk menciptakan, menjaga, dan memulihkan habitat. Ya, menciptakan, menjaga, dan memulihkan habitat membutuhkan spirit pembangunan yang berorientasi pada demokratik ekonomi dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan antara lain: 1. The principle of community, arsitektur yang mendahulukan kebaikan bersama. Yang kedua, the principle of inclusion, arsitektur yang memungkinkan terciptanya peluang bagi mereka yang termarginalisasi. Yang ketiga, the principle of place, arsitektur yang menguatkan kekayaan komunitas untuk tetap berada
pada lokalitasnya. Yang keempat, the principle of good work, menempatkan SDM sebelum kapital. Yang kelima, the principle of democratic ownership, mendesain enterprise era baru. Yang keenam, the principle of sustainability, menjaga ekosistem sebagai tumpuan kehidupan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, the principle of ethical finance, investasi dan pendanaan bagi masyarakat yang terikat pada lokalitasnya. Ilustrasi ini adalah sebuah karya arsitektur, yaitu Arcadia Education Project di Bangladesh juga, dan memperoleh penghargaan Aga Khan Award 2017-2019 cycle. Kebetulan 2 tahun yang lalu saya sempat hadir untuk menyaksikan proyek ini. Bagaimana posisi arsitek dalam praktek neo-developmentalism, yakni pembangunan berkarakteristik serampangan sebagai platform penciptaan dan penjagaan habitat. Posisi saya sangat jelas bahwa pembangunan, kalau konteksnya Indonesia, bertumpu pada demokratik ekonomi atau yang kita kenal dengan ekonomi Pancasila. Nanti belakangan kita juga mendengar ada istilah ekonomi sirkular. Bertujuan mencapai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita butuh inovasi extraordinary sebagai terobosan, misal dengan pendekatan strategi instrumen ASI, Avoid, Save, dan Improve, dengan tujuan akhir menciptakan kualitas hidup yang lebih baik dan menciptakan kota-kota yang layak huni. Strategi ASI perlu kita tempuh secara konsisten guna mewujudkan kota-kota yang layak huni dan resilient. Tentu dengan infrastruktur hijau, jalan-jalan kota, ruang-ruang publik yang berudara bersih, dan komunitas regeneratif. Apakah dampak pembangunan tersebut bagi habitat? Tentu dikaitkan dengan krisis iklim dan perusakan lingkungan. Jelas, pembangunan yang serampangan akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Antara lain, saya pilih menjadi 4, paling tidak. 1, kualitas lingkungan yang menurun, air bersih, air minum, energi fosil, udara bersih. Kemudian yang kedua, keanekaragaman hayati yang berkurang karena eksploitasi hutan. Kemudian keberadaan alam, kebencanaan alam akibat ulah pembangunan, banjir, tanah longsor, pencemaran, kebakaran hutan, dan ujungnya adalah pemanasan global. Yang terakhir, kebencanaan kehidupan manusia. Nah, ini perilaku hidup tidak taat, konteksnya misalnya masa pandemi dan masa sebelumnya. Lalu, apakah arsitek punya pilihan sebagai champion, penggagas, penggerak, penggiat dalam menciptakan dan menjaga habitat yang mempertimbangkan krisis iklim untuk mencegah perusakan lingkungan yang lebih jauh? Arsitek sebagai agen perubahan mempunyai pilihan dan peluang melahirkan habitat yang sehat dan berkelanjutan. Arsitektur berkelanjutan merupakan pendekatan yang memiliki aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial di dalamnya. Fokus perencanaan dan perancangan tak hanya mengenai kelestarian dan keseimbangan alam, melainkan keberlanjutan secara ekonomi dan sosial bagi kawasan. Bertumpu pada prinsip-prinsip antara lain prinsip ekologi perkotaan atau prinsip strategi energi, bagaimana pemanfaatan energi baru terbarukan. Kemudian prinsip pengelolaan air.
Dan jika benar, bagaimana seharusnya arsitek berpraktek dan berperan secara optimal dalam menciptakan dan menjaga habitat. Dalam konteks ini, dalam konteks pembangunan. Nah, saya mengajak arsitek Indonesia yang mengembangkan praktek arsitek, yang menyelenggarakan bangunan gedung, dan yang membangun enterprise untuk melayani jasa konstruksi, agar mempunyai visi dan bersikap hamemayu hayuning bawono. Ini filsafat Jawa yang kalau diterjemahkan kira-kira habitat yang sungguh diciptakan Tuhan dengan ruh keindahan, maka dibangun dengan spirit mengindahkan, bukan mengeksploitasinya. Di dalam ilustrasi, saya gambarkan titik nol menunjukkan adanya relasi tentang kualitas kehidupan dengan besarnya konsumsi sumber daya alam yang tidak terbarukan. Nah, ini ke depan memberi peluang pada kuadran-kuadran ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Tentu kita menginginkan yang ke-4, di mana kualitas kehidupan lebih baik, paling baik, dan mendapati sumber daya alam yang rendah, atau kita sebut dengan living better with less. Nah, sedangkan hamemayu hayuning bawono adalah sebuah proses pengembangan peradaban dari arah ketiga, keempat menuju kelima. Yang itu berarti keadaannya jauh lebih baik. Dan hamemayu hayuning bawono itu beyond sustainable development. Pertanyaan terakhir, bagaimana kesiapan arsitek Indonesia dalam menghadapi perubahan perilaku warga selama dan pasca pandemi? Nah, tentu tidak perlu khawatir. Spirit hamemayu hayuning bawono memastikan pribadi arsitek Indonesia mempunyai kepekaan. Belajar di masa lalu di saat pandemi berlangsung, merespon dengan kreativitas ketika masyarakat membutuhkan, dan melahirkan karya inovatif yang sensitif di masa datang. Penguatan kapasitas, meningkatnya kompetensi, membuktikan kesiapannya dalam menyongsong seabad Indonesia 2045. Dengan manifesto Arsitek Indonesia Merdeka Sejahtera, atau disingkat AIMS atau tujuan. Nah, inilah gambaran utuh sebetulnya bagaimana arsitek Indonesia ke depan. Itulah pandangan saya tentang ajakan untuk mendialogkan mengenai arsitek untuk habitat. Terima kasih. Salam sejawat arsitek.